Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pelajaran yaitu tentang surga. Ya, di video tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang neraka. Sekarang kita masuk ke surga. Ya. Surga adalah tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi sekali lagi, surga adalah yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Mereka terdiri dari para nabi, kemudian siddiqin, yaitu orang-orang yang membenarkan ajaran Islam, para syuhada, orang-orang yang mati syahid ketika berperang atau yang lainnya, kemudian hamba-hamba yang saleh. Mereka inilah yang mendapatkan hunian surga yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk dari bagian dari yang dijelaskan tadi. Ya. Jadi para syuhada, siddiqin dan hamba-hamba yang saleh. Surga adalah tempat dibalasnya segala perbuatan baik yang pernah dikerjakan selama di dunia. Ya, surga adalah tempat dibalasnya segala perbuatan baik yang pernah dikerjakan seorang hamba di dunia. Karena surga juga dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang disediakan, yang disediakan yang tidak akan pernah habis. Ya, surga dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah habis. Kemudian penghuninya juga kekal di dalamnya selamanya. Ya, penghuninya kekal di dalamnya selamanya. Oke. Itu kabaran tentang surga. Kemudian kita masuk ke jenis, di dalamnya terdapat segala macam yang diinginkan seorang hamba. Ya, semuanya ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah makanan. Ya. Apapun keinginan kita tentang makanan, maka di surga pun ada. Begitu pula minuman, apapun yang kita inginkan minuman itu, maka di surga pun ada. Pakaian jenis apapun yang kita inginkan di surga pun ada, dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhul jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 13. Sekarang kita masuk yang ke orang yang pertama kali masuk surga. Ya, anak-anak sekalian, orang yang pertama kali masuk surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru siapa? Umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang terdahulu mereka menyusul dari belakangnya. Ya, umat yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, ana awwalu may yaqra' babal jannah. Aku adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga. Jadi Nabi Muhammad lah yang pertama kali mengetuk pintu surga, dan Muhammadlah yang paling pertama kali masuk surga. Setelahnya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru umat-umat yang berikutnya. Oke. Ini keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Yang kedua adalah pintu-pintu surga. Ya. Pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga terdapat 8 pintu. Setiap orang akan masuk dari pintu-pintu tersebut sesuai dengan amalan masing-masing. Ya, sesuai dengan amalan masing-masing. Dan orang yang berpuasa akan masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Ya, jadi orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala menyediakan salah satu pintu yang namanya pintu Rayyan. Oke. Kemudian yang ketiga, tingkatan dan nama-nama surga. Ya, tingkatan dan nama-nama surga yaitu apa? Ada namanya Aden, ada juga Aliyah, ada Darussalam, Darul Muttaqin, Firdaus, Husna, Illiyun, Khul, Ma'wa, dan Naim. Ini tingkatan dan nama-nama dari surga yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jarak antara tiap tingkatannya seperti jaraknya antara langit dan bumi. Ya. Ya. Jarak antara tingkatan satu dengan tingkatan yang lainnya adalah apa? Sejarak jauh langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 100 tingkatan untuk orang-orang yang mati karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para syuhada Allah sediakan bagi mereka 100 tingkatan untuk orang-orang yang mati, orang-orang yang seperti itu, yaitu mati syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian yang keempat, makanan dan minuman penghuni surga. Di surga juga terdapat makanan dan minuman yang serba lezat dan tidak pernah kita dapatkan di dunia. Ingat anak-anakku sekalian, makanan dan minuman yang ada di surga itu semuanya enak-enak dan tidak pernah kita dapatkan di dunia. Ingat, misal di sana ada anggur yang tidak seenak yang ada di anggur di dunia. Ya, anggur di surga lebih enak. Ada apel, ya, buah apel di surga lebih enak daripada apel di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di antaranya adalah minuman dari sungai-sungai susu. Ya, di dunia kita pernah nggak lihat sungai-sungai itu diisi dengan aliran susu? Ya, aliran sungai adalah susu, bukan air biasa, tapi susu. Kemudian madu. Ya, kemudian juga khamar. Khamar yang di dunia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di surga nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah minuman yang halal, yang tidak memabukkan. Di dunia ketika kita minum, kita mabuk, tapi di akhirat ketika kita minum tidak mabuk. Kemudian segala macam buah-buahan tersedia kapan pun diinginkan. Buah apa yang kita inginkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan di surga. Kemudian segala makanan dan lauk pauknya tersedia apapun jenisnya, ya. Keinginan kita jika pengen makan sesuatu yang mungkin kita belum pernah merasakan, kita pengen makannya, maka apa? Allah sediakan itu semua untuk kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan itu semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima adalah kenikmatan lainnya dari surga. Yang pertama, usia dan wajah penghuni surga kembali muda dan menarik. Usia, jika kita meninggal dunia dalam keadaan usia yang 60 tahun, usia renta, usia tua, maka apa? Dia di surga nanti Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali. Ya. Kemudian yang kedua, mereka tinggal di istana yang terbuat dari emas dan dilapisi dengan permata. Di dunia mungkin kita tidak pernah menemukan hal itu, di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala menyediakan itu semua untuk kita. Yang ketiga,
mereka duduk di atas permadani dan memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ya. Yang keempat, dikelilingi oleh pembantu yang sangat cantik dan taat. Dan yang kelima adalah kenikmatan yang terbesar yang akan didapatkan penduduk surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenikmatan yang paling besar dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ya, anak-anakku sekalian, kenikmatan yang paling besar bagi penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mengalahkan dari kenikmatan-kenikmatan lainnya. Itu pelajaran yang kita dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah menyimak dengan baik video ini.